Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyina Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin as-sahabati wat tabi'in wal awliya'i as-salihin wal ulama'i al-'amilin wal malaikati al-muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil 'alamin وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري الشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بالصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وشارحه وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سل ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd, halaman 151. Halaman 151 syarah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha 'alaina min barakatihi. Amin. Wa qala al-hafidh Ibnu Hajar fi Fathil Bari. Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan nasihat di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau berkata, wa yustafadu min ba'dil ahadithi tarkul maslahati li amnil wuku'i fil mafsadati. Diambil faidah dari beberapa hadis, tarkul maslahati, meninggalkan maslahah, meninggalkan hal-hal yang bermanfaat. Li'amnil wuku'i, supaya aman dari terjatuh fil mafsadati, di dalam mafsadah, di dalam mudarat, di dalam kerusakan, di dalam sesuatu yang menjerumuskan seseorang di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Kita masih membahas tentang
nasihat dari Imam Abu Hanifah, wala taqulanna minal kalami ma yunkaru 'alaika fi dhahirihi. Di dalam syarah terhadap nasihat Imam Abu Hanifah, Syekh Jamil Halim mengutip perkataan Ibnu Hajar yang menyatakan bahwa kita semestinya dalam satu titik tertentu, dalam momen-momen tertentu, dalam keadaan-keadaan tertentu, meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, meninggalkan sesuatu yang membawa maslahat, supaya kita aman, tidak terjatuh ke dalam mafsadah. Supaya kita aman dari terjatuh ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ya, misalkan ada orang yang baru kita kenal, misalkan dia punya kedudukan tinggi. Kalau kita langsung, dia punya kedudukan tinggi di masyarakatnya, dia seorang kiai yang ditokohkan, dia seseorang yang dituakan di komunitas tertentu. Kalau kita berhadapan dengan dia, kita ingin menyatakan bahwa kita kerjasama dengan dia dalam kebaikan dan seterusnya. Kita baru kenal dia sudah lama berkiprah di masyarakat. Kalau dia langsung kita tahdzir misalkan dari tokoh-tokoh tertentu yang bertentangan dengan syariat, ini ada maslahahnya. Ada maslahahnya. Ya, tahdzir ini kan amar ma'ruf nahi munkar. Memperingatkan dia dari tokoh-tokoh tertentu yang bermasalah misalkan, atau dari aliran-aliran tertentu yang ajaran mereka bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini adalah sesuatu yang membawa maslahat. Tetapi karena kita baru kenal dengan dia, kita tinggalkan sesuatu yang membawa maslahat ini. Kenapa? Supaya kita aman dari terjatuh kita dan dia, ya, supaya aman dari terjatuh ke dalam mafsadah. Supaya kita aman dari terjatuh ke dalam mafsadah. Ya, dikhawatirkan kalau tahdzir atau nahi mungkar ini kita sampaikan di awal pertemuan kita dengan dia, maka setelah itu mungkin kita dianggap sebagai radikal, kita dianggap sebagai orang yang keras, kita dianggap sebagai orang yang hasut kepada tokoh-tokoh tertentu atau aliran-aliran tertentu. Ini yang dikhawatirkan. Supaya tidak terjatuh ke dalam mafsadah seperti ini, maka kita tinggalkan maslahat. Kita tinggalkan sesuatu yang sebenarnya membawa maslahat, tetapi kalau itu diucapkan dan disampaikan di saat yang tidak tepat karena kita baru kenal dengan dia, maka dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam mafsadah, dia malah mengingkari apa yang kita sampaikan, kita juga terjatuh ke dalam mafsadah, tertutup pintu kita untuk bekerja sama di dalam dakwah, ya, dengan orang tersebut untuk masa-masa yang akan datang. Wa qala aydan, Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata juga, al-mutasyabihu la yanbaghi an yudhkaru 'indal 'ammah. Ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis mutasyabihat tidak seyukyanya disebutkan di kalangan orang-orang awam. Wa mithluhu qawlu Ibnu Mas'ud. Dan yang semacam dengan itu adalah perkataan Ibnu Mas'ud, ma anta muhadditsan qauman haditsan la tablughuhum uquluhum illa kana li ba'dihim fitnatun. Rawahu Muslim. Ma anta muhadditsan qauman, engkau tidaklah menyampaikan sesuatu kepada sebuah kaum, berbicara kepada sebuah kaum haditsan dengan sebuah pembicaraan. La tablughuhu uquluhum, yang tidak bisa dipahami oleh akal mereka, tidak bisa dipahami sebagaimana mestinya oleh akal mereka, illa kana li ba'dihim, kecuali bagi sebagian di antara mereka fitnatun, hal itu bisa menjadi fitnah, sesuatu yang bisa menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat di kalangan mereka.
Ya, bisa jadi sebagian dari mereka akan kufur, sebagian mereka akan mengingkari sesuatu yang sebenarnya sudah jelas di dalam agama karena ketidaktahuan mereka. Wa mimman karihat tahditsa bi ba'dhin duna ba'dhin Ahmadu fil ahadits allati dhahiruha al-khuruj 'ala as-sultan wa Malikun fi ahadits as-sifat wa Abu Yusuf fil gharaib. Ya, ada sebagian ulama, ada beberapa ulama, ada sejumlah ulama yang sangat menjaga supaya tidak secara umum menyampaikan beberapa hal kepada orang-orang awam. Ya, diantaranya adalah Imam Ahmad. Beliau tidak menyampaikan kepada orang-orang awam mengenai hadis-hadis yang secara zahir itu menganjurkan kita untuk keluar dari sultan. Ya, maksudnya memberontak kepada sultan, memberontak kepada pemimpin. Ini tidak disampaikan Imam Ahmad kepada orang-orang awam. Begitu juga Imam Malik tidak menyampaikan kepada orang-orang awam mengenai hadis-hadis yang berbicara mengenai sifat-sifat Allah secara detail dan terperinci. Ya, ini bukan berarti Imam Malik melarang kita untuk berbicara mengenai tanzih misalkan, ya, hal-hal yang dasar, bagian-bagian yang dasar dari ilmu agama terkait dengan sifat Allah yang memang wajib bagian-bagian tertentu itu diketahui oleh para mukallaf, ya wajib kita sampaikan walaupun kepada orang awam. Masalah tanzih misalkan, ya, laisa kamitslihi syai', Allah ada tanpa tempat, Allah maha suci dari bentuk, Allah maha suci dari ukuran. Ini adalah hal-hal yang memang bagian tertentu dari ilmu akidah yang memang wajib kita sampaikan kepada orang-orang mukallaf walaupun mereka adalah orang-orang awam. Ya. Yang dimaksud Imam Malik tidak menyampaikan kepada orang awam mengenai hadis-hadis sifat Allah Subhanahu wa taala adalah dalam pembahasan, ya, di depan orang awam membahas tentang sifat-sifat Allah dengan pembahasan yang sangat panjang lebar, terperinci sehingga mereka bingung, ya, tidak paham mengenai apa yang disampaikan, lalu mereka khawatirnya terjatuh ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat, meyakini hal-hal yang tidak boleh diyakini. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh Imam Malik. Tetapi kalau dalam kadar atau dalam bagian ilmu akidah yang menjelaskan tentang sifat Allah yang memang wajib diketahui oleh setiap orang mukallaf, seperti penjelasan terkait dengan sifat 20, penjelasan terkait dengan beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, maka ini memang wajib kita sampaikan kepada orang-orang mukallaf walaupun mereka orang awam. Dan mereka memang wajib mengetahui hal-hal ini. Wa Abu Yusuf fil gharaib, dan Imam Abu Yusuf, salah seorang murid Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf Al-Qadhi, beliau tidak berbicara di hadapan orang-orang awam terkait dengan hadis-hadis yang asing di telinga mereka. Wa akhraja Muslimun 'an Ibnu Mas'ud annahu qala, ini tadi sudah disampaikan, ma anta bimuhadditsin qauman haditsan la tablughuhu 'uquluhum illa kana li ba'dihim fitnatun illa kana li ba'dihim fitnatan illa kana li ba'dihim fitnatan. Ma anta bimuhadditsin, tidaklah engkau berbicara, qauman kepada sekelompok kaum, haditsan dengan sebuah pembicaraan, la tablughuhu 'uquluhum, yang tidak bisa dipahami oleh akal-akal mereka, illa kana li ba'dihim fitnatan, kecuali pembicaraan itu bagi sebagian dari mereka akan menjadi fitnah, yang akan menggoncangkan akidah mereka, akan menjadikan mereka meyakini sesuatu yang tidak boleh diyakini. Mereka akan melakukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, mereka akan mengucapkan kata-kata yang tidak boleh sebenarnya diucapkan di dalam syariat. Ya, yang benar itu fitnatan, ya. Kalau yang tadi
Di halaman sebelumnya itu tertulis fitnatun. Wa akhrajal Bukhari an Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz radifuhu 'ala ar-rahli qala ya Mu'adz bin Jabal. Al-Bukhari mengeluarkan atau meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan bersama Mu'adz di atas sebuah hewan tunggangan. Rasulullah di depan, Mu'adz di belakang. Qala Rasulullah dawuh ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal. Qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ya, kalau dalam bahasa Jawa itu dalem, wahai Rasulullah. Ya, labbaik wa sa'daik itu artinya memenuhi panggilan. Aku memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Aku mendengar panggilanmu, aku memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Qala ya Mu'adz, Rasulullah kemudian dawuh berkata, ya Mu'adz wahai Mu'adz, qal labbaika ya Rasulullah wa sa'daika thalathan. Rasulullah sekali lagi memanggil Mu'adz, ya Mu'adz. Lalu Mu'adz mengatakan 3 kali labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Aku memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Aku memenuhi panggilanmu dengan senang hati wahai Rasulullah. Qal ma min ahadin ma min ahadin tidaklah seorang pun yashhadu bersaksi alla ilaha illallah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah wa anna Muhammadar Rasulullah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah sidqan min qalbihi jujur tulus dari dalam hatinya illa harramahullahu 'alan nar kecuali ia diharamkan masuk ke dalam neraka. Tidaklah seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meyakini apa yang dia ucapkan kecuali orang itu diharamkan masuk ke dalam neraka. Qala ya Rasulullah, Sayyiduna Mu'adz kemudian berkata kepada baginda Rasulullah, ala ukhbiru bihin nasa fayastabshiru, afala ukhbiru bihin nasa fayastabshiru, tidakkah aku mengabarkan hal itu kepada orang-orang, fayastabshiru maka mereka bergembira, maka mereka akan mendapat kabar gembira. Qal idzan yattakilu, qal Rasulullah kemudian berkata, bersabda, idzan kalau engkau beritahu orang-orang mengenai hadis itu, mengenai apa yang aku kabarkan kepadamu, yattakilu mereka akan berpangku tangan. Ya, mereka tidak akan giat melakukan ibadah. Mereka tidak akan giat melakukan amal-amal soleh. Ini di awal-awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. فليس كل الناس تحمل عقولهم القدرة على الفهم الصحيح والاستيعاب وتقدير المراد من الخطاب. Tidaklah setiap orang, tidaklah setiap kalangan masyarakat akal mereka mampu untuk memahami dengan pemahaman yang benar ya terhadap sebuah perkataan. Walisti'abi dan memiliki daya serap wa taqdiril muradi minal khitab dan bisa memahami sebuah pembicaraan. Tidak setiap orang akal mereka mampu memahami sebuah perkataan dengan benar. Makanya guru-guru kita coba kita perhatikan di dalam tabligh akbar Syekh Salim ya. Di dalam acara-acara maulid Syekh Tariq dan masyayikh kita yang lain. Di dalam sebuah kegiatan yang di situ banyak orang awamnya, maka yang disampaikan hal-hal yang ringan-ringan, ya, supaya tidak disalahpahami oleh audiens, supaya tidak disalahpahami oleh para hadirin, hadirat yang hadir pada saat disampaikan ceramah itu. Ya, hal-hal mendasar, tanzih, tentang mu'jizat, tentang bahwa maulid itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah, cerita mengenai beberapa mukjizat Rasulullah,
mengenai bid'ah hasanah dengan gaya tutur yang mudah dipahami. Ya, dengan bahasa-bahasa yang ringan yang sekiranya setiap lapisan masyarakat, umur berapapun mereka, anak kecil, remaja, orang tua, orang awam sekalipun tidak pernah sekolah, tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah, bisa memahami apa yang disampaikan. Berbeda halnya kalau acara daurah misalkan, yang hadir adalah orang-orang tertentu, kalangan-kalangan tertentu, maka yang disampaikan adalah penjelasan dengan kalau perlu dengan sedetail mungkin, ya, kalau perlu dengan sedetail mungkin. Syekh Thariq Laham misalkan, ya, guru kita, Profesor Dr. Thariq Laham, ketika diundang untuk menyampaikan, untuk menjadi narasumber di sebuah daurah yang dihadiri oleh para kiai di Sumeneb, Madura. Beliau berbicara, beliau membahas tentang ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat, hadis-hadis mutasyabihat dan hadis-hadis muhkamat. Maka yang beliau sampaikan adalah penjelasan dengan rinci, ya, dengan rinci, tetapi tetap dengan bahasa yang mudah dipahami, tetapi penjelasannya rinci karena beliau melihat audiensnya adalah para pengasuh pondok pesantren, pesertanya adalah para kiai, para masyayikh. Nah, jadi kita lihat audiens kita, ya. Kalau orang-orang awam, jangan sampaikan penjelasan dengan panjang lebar dan sedetail mungkin, misalkan terkait dengan ayat mutasyabihat, ya, bisa jadi mereka malah salah paham terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi kata Syekh Jamil, tidak setiap orang memahami atau memiliki pemahaman yang benar terkait dengan apa yang disampaikan kepada mereka. Bal qad yaq'udu ba'dhum 'anil 'amali bi fahmin khati'in li ma'na kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal qad yaq'udu ba'dhum 'anil 'amal. Ya. Akan tetapi bisa jadi sebagian dari orang itu, sebagian dari kalangan itu tidak beramal terhadap makna hadis karena kesalahpahaman. Ya, qad yaq'udu ba'dhum 'anil 'amal, sebagian dari mereka bisa jadi akan meninggalkan amal, akan meninggalkan sebuah amal perbuatan bi fahmin khati'in, dengan pemahaman yang salah. Li ma'na kalami Rasulillah, terhadap makna hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diceritakan oleh Anas bin Malik di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya tadi yang sudah kita sampaikan, yang Anas bin Malik bercerita mengenai percakapan antara Sayyiduna Rasulullah dengan Sayyiduna Mu'adz ibnu Jabal. Tadi yang sudah kami sampaikan di awal tadi. Walil faqihil Ghazali kalamun nafisun fi ba'di kutubihi, di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali memberikan nasihat kepada kita. Jauharuhu wa fahwahu mura'atun nasi wa fahmuhum li'alla yanfaddu min haulika ayyuhad da'i. Yang intinya adalah, perkataan beliau ini intinya adalah apa? Mura'atun nasi, memperhatikan lapisan-lapisan masyarakat, wa fahmuhum, dan memahami karakter mereka, li'alla yanfaddu min haulika, agar mereka tidak lari darimu, ayyuhad da'i, wahai pendakwah, wahai aktivis dakwah, wahai pengajar ilmu agama. Ya, supaya mereka tidak menyingkir dari kita, maka kita harus memperhatikan mereka, memperhatikan karakter mereka, memperhatikan apakah mereka alumni pondok atau bukan. Jadi memahami karakter mereka ini penting. Memahami karakter objek dakwah itu penting sekali bagi seorang da'i. Faqad qala rahimahullah, Al-Ghazali mengatakan, kil likulli 'abdin mi'yar 'aqlihi. Ukurlah setiap hamba, mi'yar 'aqlihi, ukuran akalnya. Ya, kita diminta oleh Imam Al-Ghazali untuk memahami
daya serap objek dakwah yang kita dakwai. Daya serap mereka seperti apa? Karakter pemahaman mereka seperti apa? Daya paham mereka seperti apa? Pemahaman mereka terhadap pelajaran yang kita sampaikan seperti apa? Jadi di awal pertemuan, pada pertemuan kedua, pertemuan ketiga, mestinya kita sudah memahami karakter jamaah kita seperti apa. Maka untuk pertemuan berikutnya, pertemuan keempat dan seterusnya, kita akan bisa menyesuaikan diri kita. Kita bisa mengkondisikan materi yang akan kita sampaikan kepada mereka, tidak terlalu panjang lebar, ya, mungkin juga tidak terlalu ringkas, ya, di kalangan-kalangan tertentu, harus seringkas mungkin di kalangan tertentu, harus agak panjang lebar di kalangan yang lain. Jadi kita pahami dulu karakter orang-orang yang kita dakwai, sehingga kita tidak salah di dalam menyampaikan materi, ya. Mestinya mereka menginginkan atau karena pemahaman mereka tidak secerdas yang kita pikirkan, ya, sehingga kemudian kita menyampaikan materi dengan panjang lebar, tapi mereka tidak satupun yang memahami apa yang kita sampaikan. Ini yang tidak kita harapkan. Wazin lahu bimizani fahmihi, dan timbanglah hamba itu dengan timbangan pemahamannya, hatta taslama minhu, sehingga engkau bisa selamat darinya. Ya, artinya menyampaikan materi sesuai dengan pemahamannya. Wa yantafi'a bika, dan bisa orang itu, hamba itu bisa mengambil manfaat darimu. Wa illa waqa'al inkaru litafawutil mi'yar. Wa illa, jika tidak kita lakukan hal itu, kita tidak menimbang pemahaman mereka, kita tidak mengukur daya serap akal mereka, waqa'al inkaru, maka akan terjadi pengingkaran. Ya, mereka akan mengingkari apa yang kita sampaikan, litafawutil mi'yari, karena perbedaan ukuran. Ya, kita pakai ukuran 1 kilometer, padahal akal mereka hanya 1 meter. Litafawuti al-mi'yar, ukurannya berbeda. Jadi yang kita sampaikan ini tidak dipahami oleh mereka, sehingga mereka salah paham dan kemudian melakukan pengingkaran kepada kita, lalu mereka menyingkir dari kita. Ini yang tidak kita harapkan. Wa qala Syekhuna al-Hafidhul Harari fi tafsir qawlihi ta'ala, walakin kunu rabbaniyyin humul ladzina yabda'una talabatal ilmi bisigharil mutuni qabla kibariha. Guru kita Al-Hafidh Al-Harari, beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala, walakin kunu rabbaniyyin, tetapi jadilah kalian ulama-ulama yang rabbaniyin. Siapa itu ulama yang rabbaniyun? Humul ladzina yabda'una talabatal ilmi. Mereka adalah orang-orang yang memulai mengajarkan kepada para santri, kepada para jamaah, kepada para penuntut ilmu, bisigharil mutuni, matan yang kecil, qabla kibariha, sebelum ilmu-ilmu yang besar, sebelum kitab-kitab yang besar. Wa hadhihi 'adatul fuqaha'i wal ulama'i. Inilah kebiasaan para ahli fiqih, para ulama, alladzina yatadarrajuna bit talabati 'ala qadri isti'abihim wa tahammulihim wa fahmihim. Mereka akan melakukan tahapan-tahapan, tadarruj, ya, melakukan tahapan-tahapan bit talabah, dengan para jamaah, dengan para santri, dengan para penuntut ilmu, 'ala qadri isti'abihim wa tahammulihim wa fahmihim, sesuai dengan daya serap mereka, sesuai dengan cara belajar mereka, wa fahmihim, dan sesuai dengan pemahaman mereka. Kita memulai dari kitab-kitab yang kecil, kemudian secara bertahap kita beralih ke kitab-kitab yang lebih besar. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Setelah lama kita liburkan karena saya berada di luar daerah mendampingi Syekh. Ya, pertama minggu yang lalu mendampingi Syekh Torik, kemudian hari-hari terakhir ini mendampingi Syekh Salim, guru kita. Barakallahu fikum, nuhallil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.